Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul kembali. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan setiap perkataan dari firman-Mu yang kami baca pada hari ini, biarlah menjadi rema dalam kehidupan dan aktivitas kami hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah yang pada hari ini berjudul Janganlah Gelisah Hatimu. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Yohanes 14 sampai dengan Yohanes 17 dengan perhatian khusus pada Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat di dalam 14 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, peristiwa yang terjadi di dalam Yohanes 14 ini merupakan kelanjutan dari Yohanes 13 yang menyampaikan mengenai perjamuan terakhir di mana Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki para murid. Tuhan Yesus juga menyampaikan pesan mengenai perpisahan antara dirinya dengan para murid. Perpisahan dengan seseorang yang dekat dengan kita tidak pernah mudah. Demikian juga dengan para murid yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam masa pelayanannya di bumi. Ada kekhawatiran, ada kecemasan, kegundahan hati yang dialami oleh para murid, dan ini adalah merupakan hal yang wajar. Mereka yang terbiasa melihat Yesus dan bersama-sama dengan Dia, kini diperhadapkan pada sebuah perpisahan yang tidak terelakkan. Kecemasan atau kekhawatiran adalah reaksi emosional yang seringkali normal dan sehat. Manusia mengalami kecemasan sebagai respons alami terhadap berbagai situasi, misalnya stres karena pekerjaan, relasi, keuangan, dan tuntutan sosial. Atau karena adanya perasaan kesepian yang diakibatkan adanya isolasi, baik personal maupun sosial. Bisa juga karena ada perasaan tidak mampu mengatasi tantangan yang ada. Perasaan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam mengatasi masalah dapat turut berkontribusi terhadap kecemasan atau kekhawatiran. Kata gelisah ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu, merujuk pada perasaan kegelisahan atau kebingungan yang dirasakan oleh para murid menyusul perkataan Tuhan Yesus mengenai perpisahannya. Tuhan Yesus juga mengatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dilanjutkan dengan ayat kedua, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal dan Ia ke sana untuk menyediakan tempat. Di ayat ketiga, Tuhan Yesus mengatakan akan datang kembali dan membawa kita ke tempat. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dunia penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Akan selalu ada perubahan. Bahkan dapat dikatakan bahwa di dunia tidak ada yang pasti kecuali kematian dan ketidakpastian itu sendiri. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita berjuang sekuat tenaga kita, berjuang sebaik mungkin, untuk kita dan generasi setelah kita bisa menghadapi perubahan yang ada. Bahkan kita dapat memanfaatkan perubahan untuk kebaikan kita. Di dalam prosesnya kita melihat banyak orang yang berhasil, namun banyak juga yang gagal. Dan hal tersebut mungkin sekali sedikit banyak mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Kita kemudian menjadi cemas, khawatir, gelisah dengan semua hal yang ada. Kita menjadi ragu akan langkah yang telah kita ambil. Ragu apakah langkah tersebut cukup untuk mempersiapkan diri kita akan adanya ketidakpastian yang akan datang. Ragu apakah tindakan kita sudah cukup baik.
Ragu apakah persiapan kita sudah cukup baik. Ragu apakah anak-anak kita akan dapat bertahan dan mengatasi tantangan hidup, atau justru akan tergulung oleh perubahan yang. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu adalah semuanya sementara. Permasalahan kita adalah sementara. Pergumulan kita adalah sementara. Ketidakpastian akan sesuatu akan berlalu. Semua akan berlalu. Bahkan firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 35 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu. Semua yang ada di dunia ini termasuk kekayaan dan permasalahan kita, semua akan berlalu. Setelah itu tinggallah apa yang kekal, yang tidak akan berlalu. Dan dalam Matius 25 ayat 25, Tuhan Yesus juga mengatakan, perkataannya tidak akan berlalu. Oleh sebab itu kita perlu merefleksikan kehidupan kita. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah semua kekhawatiran dan kegelisahan kita adalah kepada hal yang sekali waktu juga akan berlalu? Jika jawabannya adalah iya, maka kita akan menemukan bahwa kita telah melakukan hal yang sia-sia. Maksudnya adalah, untuk apa khawatir dan gelisah akan sesuatu yang tidak pasti, akan sesuatu yang situasinya juga akan berubah. Sebaliknya adalah sesuatu yang sangat logis dan masuk akal. Jika kita memperhatikan akan sesuatu yang tidak berubah, ada kepastian. Sehingga ketika kita mengejar kepastian tersebut, kita tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang dimaksudkan adalah Allah sendiri dan relasi dengan Allah. Iman kepada Kristus adalah inti dari keselamatan manusia, dan iman kepada Yesus adalah iman kepada Allah sendiri. Tuhan Yesus mengerti dan memahami pergumulan, kekhawatiran, dan kegelisahan kita. Oleh karena itu dia berkata, jangan gelisah. Jangan sampai kita dikuasai oleh kegelisahan dan kecemasan kita akan sesuatu yang bersifat sementara. Sedangkan pada saat yang bersamaan, kita mengabaikan apa yang kekal. Melainkan yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Allah dan menjalankan iman percaya kita dengan benar. Amsal 3 ayat 6 mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Tetaplah mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang menjadi bagian kita, sebagaimana Tuhan percayakan. Dan Tuhanlah yang akan menjaga, memelihara, dan memberkati hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami agar kami tidak khawatir. Sekalipun kekhawatiran itu memang seringkali kami alami, tetapi kami tidak mau kekhawatiran itu menguasai kami sedemikian sehingga membuat hati kami menjauh dari Tuhan. Bapa, di pagi hari ini ataupun di siang hari ataupun di malam hari ketika anak-anak Tuhan menyimak tayangan ini, biarlah Tuhan kami dapat diingatkan oleh Roh-Mu yang Kudus untuk kami dapat menyerahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Lalu kami percaya kepada Allah yang memelihara kehidupan kami. Asalkan kami tetap setia mengikuti Tuhan, setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan, kami percaya kami dapat menjalankannya dengan baik, dan kami pun dapat menjalankan hari-hari kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Dan kami pun percaya Tuhan, esok hari Engkau pun akan tetap menyertai kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir akan hari esok, karena Engkaulah yang memegang hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami dan setiap anak-anak Tuhan yang menyimak tayangan ini. Dan kepada setiap anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini sedang khawatir, biarlah kami semua juga boleh dapat meletakkan kekhawatiran kami di dalam iman kami kepada Tuhan dan meletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan kami pun kemudian kembali berjalan di dalam iman bersama dengan Dia. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu atas kami dan kami menerima segala kebaikan dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini.
Sampai bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.